Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penelitian sejarah. Hal yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian penelitian sejarah, di mana menurut John W. Best tahun 1997, penelitian sejarah merupakan rekaman prestasi manusia, bukan semata-mata daftar rentetan peristiwa secara kronologis, melainkan gambaran melalui berbagai hubungan yang benar-benar manunggal antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat. Objek observasi tidak dapat dipandang secara terpisah atau sepotong-sepotong. Tidak ada orang yang dapat dijadikan subjek penelitian sejarah tanpa diperhitungkan juga interaksinya dengan gagasan, gerakan, atau intuisi yang hidup di zamannya. Tujuan penelitian sejarah menurut Jack R. Frankel dan Norman E. Whelan, tujuan penelitian sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu sehingga mereka mungkin mempelajari dari kegagalan dan keberhasilan masa lampau. 2. Mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan pada masa lalu untuk melihat jika mereka dapat mengaplikasikan masalahnya pada masa sekarang. Yang ketiga, membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan penelitian sejarah. Yang pertama ada heuristik, kedua kritik sumber, tiga interpretasi, dan yang terakhir historiografi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan penelitian sejarah, ada satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penelitian, yaitu adalah seorang sejarawan atau seorang peneliti wajib memilih topik atau menentukan topik atau judul penelitian yang akan dibahas. Nah, topik di sini juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada unik, di mana topik yang dipilih harus mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Kemudian bernilai, di sini yang dimaksudkan yaitu memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Kemudian orisinal, di mana sebuah penelitian ini, topik yang dipilih ini merupakan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Dan yang terakhir adalah praktis, di mana data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki peneliti. Jadi jangan sekali-sekali kalian melakukan sebuah penelitian sejarah di atas atau di luar kemampuan kalian. Jadi buatlah penelitian sejarah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Masuk ke dalam tahapan yang pertama yaitu heuristik. Di sini berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yaitu heuriskein, artinya adalah menemukan. Heuristik maksudnya ialah tahap untuk mencari, menemukan, dan juga mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar bisa mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Kemudian untuk melacak sumber tersebut, sejarawan harus bisa mencari di berbagai dokumen, baik melalui metode kepustakaan ataupun arsip nasional. Sejarawan dapat juga mengunjungi situs sejarah atau melakukan wawancara guna melengkapi data sehingga diperoleh data yang baik dan lengkap, serta dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Masa lampau yang begitu banyak periode dan banyak bagian-bagiannya memiliki sumber data yang juga beraneka ragam sehingga perlu adanya klasifikasi data dari banyaknya sumber tersebut. Nah, dalam tahapan heuristik yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa tahapan ini adalah upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, di sini ada beberapa macam dari sumber sejarah, yaitu ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Nah, di sini saya jelaskan kembali bahwa sumber primer adalah sumber yang didapatkan langsung dari pelaku utama atau
saksi sejarah atau orang yang terlibat langsung dalam sejarah. Bisa juga berupa orang, bisa berupa dokumen asli, berupa laporan atau catatan, foto, benda peninggalan, dan artefak. Nah, kemudian juga di sini ada sumber sekunder. Informasi yang diperoleh dari buku, teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lain. Nah, biasanya kalau sumber sekunder itu diperoleh dari orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Seperti halnya contoh di bawah, di sini saya ada 3 contoh dari sumber sejarah. Ada foto dari Presiden Soekarno, kemudian foto dari, sebenarnya bukan foto ya, tapi relief Candi Borobudur. Kemudian ada koran Tempo dulu atau koran yang terbit pada masa perjuangan Indonesia. Nah, di sini 3 contoh di sini bisa dikatakan sebagai sumber primer. Bisa juga disebut sebagai sumber benda, bisa juga disebut sebagai sumber tulisan. Lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu kritik sumber atau verifikasi. Nah, verifikasi merupakan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut aspek intern dan ekstern. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Misalnya adalah waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Aspek intern mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu bisa memberi informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, aspek intern berupa proses analisis terhadap suatu dokumen. Aspek ekstern harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Salah satunya di sini adalah, apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki? Apakah sumber itu asli atau turunan? Apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah? Nah, setelah itu ada kepastian bahwa sumber itu ialah sumber yang benar, diperlukan dalam bentuk asli dan masih utuh. Maka dilakukan kritik intern. Kritik intern dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi yang terkandung di dalam sumber itu bisa dipercaya, dengan penilaian intrinsik terhadap sumber dan juga dengan membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber. Tahapan selanjutnya yaitu interpretasi. Di sini ialah menafsirkan fakta sejarah dan juga merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoretis terhadap suatu peristiwa. Sejarah sebagai suatu peristiwa bisa diungkap kembali oleh para sejarawan melalui berbagai sumber, dokumen perpustakaan, baik berbentuk data, buku, berkunjung ke situs-situs sejarah, atau wawancara, sehingga bisa terkumpul dan mendukung dalam proses interpretasi. Dengan demikian, setelah kritik selesai, maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu historiografi, merupakan penulisan sejarah. Historiografi adalah tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. Sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber, serta melakukan kritik dan seleksi, maka mulailah menuliskan kisah sejarah. Ada 3 bentuk penulisan sejarah berdasarkan ruang dan waktu. 3 bentuk historiografi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kita mulai dari sejarah tradisional.
Nah, penulisan sejarah tradisional di sini dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sampai pada masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, historiografi kolonial. Di sini adalah karya-karya sejarah yang dengan ciri khas Eropa sentris atau Belanda sentris. Karya-karya sejarah ini umumnya ditulis pada saat pemerintahan kolonial, yaitu sejak zaman VOC sampai ketika pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan takluk kepada Jepang pada tahun 1942. Penulisnya biasanya adalah orang-orang Belanda atau Eropa. Dan yang terakhir adalah sejarah nasional atau historiografi nasional. Nah, di sini dikatakan bahwa penulisan sejarah Indonesia banyak yang bersifat Indonesia sentris, di mana dikatakan bahwa historiografi nasional menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran serta pelaku utama dari sejarahnya sendiri. Nah, ini dia biasanya untuk sejarah nasional, penulisannya itu dimulai ketika dari zaman pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1908 sampai masa-masa setelah kemerdekaan. Dalam hal ini, peristiwa reformasi 98 juga masuk ke dalam historiografi nasional. Sekian materi pembelajaran hari ini tentang penelitian sejarah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya, silakan saksikan video pembelajaran yang sudah saya sertakan di link Google Classroom, di link selanjutnya. Untuk penugasan juga nanti akan disertakan di dalam Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.